Halo, gue Logi dari Z Film. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue akan membahas film The Babysitter 2017 yang bergenre horor komedi. Film ini menceritakan seorang babysitter yang cantik dan jelita bernama Bee. Bukan sekedar cantik, tapi juga seksi dan hampir lonte. Dia pun berubah menjadi sosok yang berbeda ketika mengasuh seorang bocah remaja. Kalian penasaran dengan kejutan apa yang diperlihatkan babysitter ini? Daripada penasaran, kita lanjut aja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan remaja bernama Cole yang ketakutan ketika hendak disuntik vaksin di sekolahnya. Bocah Cole yang penakut udah terbiasa diejek dan dibully oleh teman sekolahnya. Terlihat dari scene bocah Cole berkacamata yang kepalanya terkena bola basket. Dan film The Babysitter pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan ketika bocah Cole pulang ke rumah. Saat ia sedang berjalan, muncul sekelompok anak bangor teman sekolahnya yang berniat untuk membuli si bocah Cole. Apalagi mereka tahu kalau Cole masih diasuh oleh seorang babysitter. Si Keling yang ngerasa udah dewasa ngeledekin si bocah Cole yang menurutnya culun dan kagak tahu keindahan wanita. Tapi ternyata ledekannya itu tidak dihiraukan oleh si bocah Cole. Si Keling pun marah dan mendorong Cole hingga terjatuh. Dengan tarian kemenangan, si Keling terlihat puas dengan kelakuannya tersebut. Lalu tiba-tiba seorang wanita seksi bernama Bee yang berprofesi sebagai seorang babysitter tiba di tempat tersebut yang datang untuk menjemput si bocah Cole. Tapi dia begitu kesal melihat si bocah Cole sedang diganggu. Kemudian ia mengancam si Keling dengan kata-kata menggoda namun sadis. Si Keling yang ketakutan ngacir pulang bersama teman-temannya. Kemudian Bee pun mengantar si bocah Cole pulang ke rumahnya. Ketika sedang OTW ke rumah, mereka membicarakan orang tua Cole yang sering keluar kota. Karena alasan itulah orang tua Cole sering menyewa jasa Bee yang seorang babysitter. Di keesokan harinya, Cole dan temannya yang bernama Melanie pergi ke sekolah. Lalu Cole mengatakan bahwa orang tuanya akan pergi keluar kota lagi. Si bocah Cole ngerasa kalau orang tuanya sengaja menjauhinya. Dengan polosnya Melanie berkata, "Ya elah, palingan juga mereka lagi skidi papap di hotel. Karena kalau di rumah mereka takut diganggu sama kamu." Lalu Melanie jadi teringat dengan Bee. Ia pun menganggap mungkin saja Bee selalu melakukannya di rumah Cole bersama pacarnya. Dan Melanie pun menyuruh si bocah Cole untuk tidak tidur dan melihat apa yang dilakukan Bee saat malam. Mendengar perkataan temannya tersebut, tentu saja si bocah Cole jadi penasaran. Kemudian, scene kembali ke rumah ketika di mana orang tua Cole akan berangkat pergi keluar kota. Tak lama kemudian, seseorang pun datang dan orang itu adalah Bee. Singkat cerita, orang tua Cole pergi. Dan itu berarti pesta pun baru dimulai. Mereka pun yang kelelahan duduk rileks sambil curhat. Tapi karena udah larut malam, Bee menyuruh Cole untuk tidur. Tapi rupanya pada saat itu Cole belum ngantuk. Kemudian Bee menawarkan minum abok agar bisa tidur. Cole yang belum pernah mencobanya seolah tertarik dengan tawaran, padahal udah jelas Cole akan begadang untuk melihat apa yang dilakukan Bee pada saat malam. Lalu saat Bee mengambil minuman lagi, Cole membuang minumannya karena dia anggap minumannya bisa membuat ia ngantuk. Kemudian dia bertingkah seperti orang yang baru pertama kali meminumnya. Singkat waktu, ketika sudah hampir tengah malam, si bocah Cole mendengar ada orang yang masuk ke rumahnya. Karena penasaran, Cole bergegas untuk memeriksanya. Ternyata Bee mengajak teman-temannya bermain ke rumah Cole. Mereka memainkan botol muter yang biasanya permainan tersebut mengharuskan seseorang melakukan challenge. Sementara itu, Cole yang berada di atas sedang memperhatikan kakak-kakak yang ada di bawah. Pada saat itu, kebetulan Bilah yang terpilih melakukan tantangan. Lalu temannya yang seorang atlet menyuruh Bee membagi liur ke semua temannya. Tantangan pun segera dilakukan. Lalu ketika giliran si kacamata, dia malah terlihat gugup dan mengatakan bahwa dia merasa aneh dengan mereka. Masa baru kenal udah leliuran? Akan tetapi, Bee berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa ia mengajaknya hanya untuk bersenang-senang saja. Lalu akhirnya Bee dan pria tersebut akhirnya beradu liur, tapi tiba-tiba ternyata Bee dan teman-temannya membawa pria itu untuk dijadikan syarat ritual aneh. Cole yang sedari tadi melihat tentu saja syok parah saat mengetahuinya. Kemudian mereka mengambil darah segar yang mengucur dari kepala pria tersebut. Mereka semua terlihat senang karena sebentar lagi keinginan mereka akan terwujud. Setelah itu Bee melihat ke sebuah buku keramat yang ia miliki. Dan menurutnya buku itu bisa mengabulkan semua keinginan. Musik parah ini buku ya. Kemudian Bee mengatakan
Tinggal satu syarat lagi yang dibutuhkan, yaitu darah dari manusia tak berdosa. Lalu Bi mengajak temannya untuk mendapatkannya dari si bocah Cole. Mendengar hal tersebut, sontak Cole kabur. Cole yang masuk ke kamar langsung menghubungi polisi. Sambil menunggu polisi datang, Cole mencari cara untuk kabur lewat jendela. Lalu tiba-tiba 15% of our death cell. usaha kabur Cole tidak diketahui Bi. Kemudian Bi dan teman-temannya prepare untuk mengambil darah si bocah Cole. Dan ternyata mereka akan melakukannya dengan jarum suntik. Terlihat Cole selama ini sangat takut dengan jarum suntik. Bi yang menganggap Cole tidur tidak tahu bahwa minuman yang sudah dicampur obat bius tidak diminum oleh si bocah Cole. Terlihat Cole yang masih sadar menahan sakit ketika Bi dan teman-temannya sedang mengambil darahnya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan darah si bocah Cole. Tak lama kemudian, Bi meninggalkan Cole. Meskipun heran, Bi tidak menghiraukannya. Kesempatan itu pun digunakan Cole untuk kabur dengan alat seadanya. Ketika persiapan sudah beres, si bocah Cole akhirnya pingsan karena efek dari pengambilan darah tadi. Hingga pada akhirnya, Cole ditahan oleh Bi dan teman-temannya. Cole tak menyangka babysitternya telah berbuat jahat kepadanya. Sambil ngebacot, Cole berusaha melepaskan ikatan dengan pisau miliknya. Akan tetapi, usahanya tersebut diketahui mereka. Lalu, tiba-tiba polisi yang tadi dihubungi Cole datang. Terlihat mereka begitu panik dengan kedatangan polisi tersebut. Bi pun marah karena Cole yang telah menghubungi polisi. Karena takut, Cole akhirnya berteriak untuk meminta bantuan. Si pria atlet dengan santuinya berhasil melawan satu polisi, akan tetapi polisi itu masih bisa melakukan perlawanan. Sial bagi Ellison, tembakan salah satu polisi tadi mengenai tombolnya. Lalu di saat polisi satunya sedang lengah, Bi pun melakukan perlawanan dan akhirnya kedua polisi itu pun tewas. Tanpa diduga, Ellison yang terkena tembakan ternyata tidak mati. Dengan sedihnya, dia meratapi tombolnya yang rusak karena terkena pelor. Di saat semua tertuju kepada Ellison, kesempatan itu digunakan si bocah Cole untuk kabur dan dikejar oleh si Hideng. Namun hanya karena mobil-mobilan, si Hideng terpleset jatuh dan akhirnya tewas. Keadaan tersebut jelas membuat Cole disangka telah membunuh si Hideng. Bi pun menyuruh teman-temannya agar segera mengejar si bocah Cole. Sontak Cole langsung kabur melalui jendela kamarnya seperti rencana sebelumnya. Akan tetapi si atlet menarik tali yang dibuat Cole untuk kabur. Karena itu Cole pun melepaskan pegangannya dari tali tersebut hingga membuatnya terjatuh. Untung saja si bocah Cole tidak mengalami cedera akibat terjatuh dan ia pun lanjut ngacir seedan-edannya. Kemudian, ia masuk ke dalam gudang dan mencari peralatan untuk pertahanan. Dengan peralatan yang ia temukan, Cole bergegas masuk ke dalam kolong rumah. Saat berada di sana, ia melihat begitu banyak laba-laba dan jebakan tikus yang dipasang orang tuanya. Lalu ia segera bersembunyi di sana. Akan tetapi, Sonya yang juga mencari Cole curiga dengan tempat tersebut. Karena penasaran, Sonya pun memeriksanya. Cole jadi merasa cemas karena takut keberadaannya diketahui. Ketika sudah dekat, seekor laba-laba berhasil mengalihkan perhatiannya. Tapi, panggilan dari pria atlet membuat Sonya meninggalkan tempat itu. Sementara Cole yang takut laba-laba berusaha menjauhkan makhluk tersebut. Karena suara jebakan, Sonya yakin si bocah Cole berada di gundukan yang telah ia lihat. Wanita itu pun segera mendatanginya. Karena itu pula, Cole menyiapkan rudal balistik yang ia temukan di gudang sebelumnya. Meskipun meleset, untungnya Cole berhasil keluar. Sementara rudal balistik masih belum meledak, kemudian dia langsung menutup kembali tempat itu yang menyebabkan Sonya terjebak bersama rudal balistik yang akan segera meledak. Akhirnya, Sonya pun tewas. Tak lama kemudian, si atlet pun mendatangi Cole karena suara ledakan. Tapi ia terlihat kagum dengan kepandaian si bocah Cole yang telah meledakkan temannya. Tapi Cole pun mengira bahwa dia akan dihajar oleh pria tersebut. Cole pun lari seedan-edannya. Lalu ia berusaha naik ke rumah pohon miliknya. Si atlet yang mengejar terus menyurakinya seolah ia menikmati pengejaran kepada Cole. Lalu Cole heran dengan si atlet yang sudah menghilang dan tanpa diduga, si atlet sudah berada di belakangnya. Cepat sekali ya. Si atlet pun berniat membunuh si bocah Cole, tapi ia tidak sadar kalau kondisi rumah pohon itu sudah lapuk. Lalu tiba-tiba si atlet yang terjatuh akhirnya mati tercekik dengan tali yang tergantung di sana. Si bocah Cole pun syok melihat si atlet mati mengenaskan di depannya. Rupanya, Bi yang melihat kejadian itu pun langsung menembaki si bocah Cole. Ketika si bocah Cole lari dan berhasil sampai ke rumah Melanie,
ia langsung menceritakan apa yang baru saja ia alami. Melanie pun kaget ketika tahu kalau B adalah orang jahat. Kemudian mereka melihat B mendatangi rumah Melanie dan bergegas untuk bersembunyi. Terlihat mereka sangat ketakutan, terlebih orang tua Melanie juga sedang berada di luar kota. Sementara itu, B memeriksa semua ruangan yang ada di rumah itu. Tapi untung saja mereka berhasil masuk ke WC. Saat berada di sana, si bocah Cole meminta maaf kepada Melanie karena telah melibatkan dia ke dalam masalahnya. Kemudian Cole menyuruhnya untuk segera menghubungi polisi. Kemudian dia akan menghadapi babysitternya yang kini menjadi psikopat lonte. Melanie yang melihat keberanian si bocah Cole mulai merasakan lope-lope dengan tetangganya tersebut. Mereka lantas beradu liur padahal keadaan lagi sedang rusuh. Aduh, si bocah Cole yang bersemangat sehabis mendapat liur segar bergegas menantang babysitternya. Ketika kembali ke rumahnya, Cole heran keadaan rumahnya sudah rapi dan tidak ada bekas-bekas pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Kemudian dia menemukan buku keramat milik B, dan dari buku tersebut ia tahu bahwa mereka telah melakukan pengorbanan agar semua keinginan mereka dapat terkabul. Lalu tiba-tiba tanpa sengaja pukulan Cole mengenai tombol dari Allison. Allison pun terlihat kesakitan karena ulah si bocah Cole. Karena alasan tersebut, Allison marah dan berusaha menghabisi si bocah Cole. Ketika Cole sudah terpojok, tiba-tiba B yang sudah menjadi psikopat dengan santuinya menembak mati Allison dengan senjata yang ia dapatkan dari polisi yang sebelumnya dibunuh. Kemudian si bocah Cole mengancam B dengan akan membakar buku keramat miliknya. Karena buku itu sangat berarti, dia jelas tidak mau mengambil resiko. Sambil membujuk, B berusaha menenangkan si bocah Cole yang sedang marah. Cole pun bertanya, untuk apa dia mengambil darah dari tubuhnya itu? B pun mengatakan bahwa darahnya itu akan dicampur dengan darah orang yang telah berkorban. Dan kalau sudah tercampur, dia akan menuangkannya ke buku tersebut agar semua keinginannya dapat tercapai. Lalu akhirnya si bocah Cole paham bahwa selama ini dia telah dimanfaatkan oleh babysitternya. Dan karena alasan itu, si bocah Cole membakar buku keramat milik B. Melihat bukunya yang terbakar, B kaget dan bergegas memadamkannya. Sementara si bocah Cole yang berhasil kabur berusaha mengendarai mobil ayahnya Melanie. Cole yang penakut, culun, dan selalu menjadi bahan bulian teman-temannya, kini menjadi sosok pemberani dan segera melakukan aksi epiknya. Akhirnya, Cole berhasil melumpuhkan B. Saat Cole berhasil selamat dari kejadian itu, dia melihat B sudah tidak berdaya. Lalu, ia menghampirinya dan berkata bahwa awalnya ia sangat suka dengan B. Setelah tahu kalau B adalah psikopat lonte, Cole merasa dirinya telah dikhianati. Mendengar perkataan tersebut, B jadi terharu dan ingin kembali seperti saat sebelum kejadian rusuh tadi. Tapi rupanya Cole sudah tidak bisa menerima B lagi dan memilih meninggalkannya. Tak lama kemudian, seperti biasa, kepolisian Bombay tiba di sana. Melanie yang berhasil memanggil polisi segera menghampiri Cole, di mana pada saat itu dia terlihat bangga dengan Cole yang kini menjadi sosok yang pemberani. Di saat itu pula, kedua orang tua Cole mendadak pulang. Khawatir mendengar kabar ada sebuah kejadian di rumahnya. Kemudian ketika orang tua Cole menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, si bocah Cole pun menjawab, "Aku tidak perlu lagi babysitter." Kemudian seorang pemadam memeriksa tempat keberadaan B yang sedang terluka, dan ternyata B sudah menghilang. Dan film The Babysitter 2017 pun berakhir. Itulah singkatan cerita dari film The Babysitter 2017. Semoga kalian terhibur dan subscribe di akhir video. See you on the next video.